wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Para asatidzah yang saya hormati, para ibu bapak yang ada di Quran Quran Institute ya. Ya. Kebetulan saya tidak bisa lama-lama memuat ini karena saya harus ke bandara dalam rangka memuliakan waktu ya yang tidak panjang ini, Bapak Ibu ya. Mari kemudian kita berkhidmat baik yang offline atau online. Kita duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi, karena tidak ada tempat yang paling mulia, waktu yang paling mulia kecuali bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Kemudian Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua mengatakan amin. Kemudian anak tinggal mengatakan amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama aminta, kenapa engkau ucapkan amin, amin, amin? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nazala Jibril alaihi salatu wassalam faqala rahimah al-farajulin. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin ketika engkau menaiki anak tangga mimbar ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, malaikat Jibril turun kepadaku kemudian mengatakan radhima an farajulin, dan beriwayat Imam Tirmidzi menyebutkan radhima an Ibrahim. Kalau diterjemah kata radhima an farajulin, Syekh Abdurrahman Al-Warfuri menyebutkan kata radhima an itu menunjukkan kedudukan yang paling rendah posisi seorang ketika kita menggambarkan posisi orang tersebut. Begitu hinanya seseorang itu ketika kita menggambarkan dengan kata-kata radhima an farajulin. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang kemudian dinyatakan sebagai radhima an farajulin, orang yang paling celaka dunia akhiratnya, disampaikan oleh malaikat Jibril dan langsung diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau seandainya malaikat Jibril berdoa kepada Allah, malaikat yang paling mulia, kemudian yang mengaminkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia dari 124.000 nabi, 315 rasul, 5 Nabi ulul azmi minar rusul, beliau adalah orang yang kemudian dinyatakan orang yang paling mulia di antara mereka semua itu, maka pasti jawabannya adalah pasti akan teristijabah doa. Nah, lantas siapa mereka? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satu menyebutkan. Pertama ada Dzukirat indahu falam yusalli alaihi. Ada orang-orang yang kemudian mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diperdengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka enggan bersolat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seringkali kemudian kita diingatkan oleh para khatib, para imam, para ustaz, para habaib, para kiai, ketika menyetir satu ayat dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikat yang bersalat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah dan seluruh para malaikat bersalat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Bukankah nanti di hari kiamat orang yang akan kita dambakan syafaatnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia itu nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian digiring tiga keadaan. Pertama adalah huratan, rufatan, gurla, yang agak serius. Kata Sayyidina Aisyah, itu adalah syafa'ul kiamati. Sesungguhnya nanti di hari kiamat, sesungguhnya matahari itu akan didekatkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengan beberapa mil saja. Disitulah kita butuh satu syafaat, satu keistimewaan yang mungkin keistimewaan itu tidak semua orang dapat. Dari sekian ribu juta manusia yang akan mendapati fasilitas syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah bersalat padaku satu kali, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, itu 10 kali. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya haqqul lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Kalau ada di antara umatku kemudian berselawat padaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kalau seandainya Nabi begitu sayang kepada umat ini, lantas kenapa kemudian kita bakhil kemudian mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, hadis fima makna, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa kuburan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaqautu ila ikhwani. Aku itu rindu akan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, lasna ikhwanika? Bukankah kami inilah saudara-saudaramu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabat. Lantas siapa yang dimaksud dan ikhwani? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ya'tu ba'di wa yu'minu bi wa lam yurani. Ada umat akhir zaman tidak pernah berinteraksi bersamaku, tidak pernah melihatku. Mungkin jangankan berinteraksi dengan Nabi, dalam mimpi pun kemudian tidak pernah melihat sosok Nabi. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan syafaat Rasul. Kenapa? Karena mereka adalah pengamal daripada sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ketika mensyarah hadis ini bahwa ada beberapa lokasi situasi nanti umat itu kemudian akan dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah di padang mahsyar, kemudian di al-haud, kemudian di pintu-pintu surga ya, yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman. Artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umat ini. Mari kita lihat dalam catatan sejarah 15 abad tahun yang lalu, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di dadanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, ketika mau wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ummati, ummati, ummati. Kalimat ummati, 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 kata para ulama, ini menunjukkan bagaimana hubbun Nabi kepada umat ini, bagaimana kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Kalaulah bukan karena cintanya Nabi kepada umat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengiyakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jabal, oleh malaikat gunung untuk dilemparkan kepada negeri Taif pada saat itu. Kita tahu dalam catatan sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, istrinya itu Khadijah Kubra, kemudian meninggal pamannya yaitu Abu Talib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah tidak ada orang yang kemudian ya menolong Nabi dalam dakwahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berinisiatif pergi ke Taif. Ya, teman-teman, kita tahu negeri Taif itu adalah negeri yang sangat ya begitu jauh dari Mekah. Ya, kalau kita menggunakan mobil saja bisa sampai 3-4 jam seperti itu. Dengan harapan disitulah ada orang-orang yang mau menerima dakwah Nabi selain di Mekah. Maka apa yang terjadi jemaah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke negeri Taif, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu. Ya, sehingga para ulama sejarah mengatakan seperti Imam Ishaq menyebutkan, orang anak-anak pada saat itu keluar rumah sambil melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan hadza rajulun majnun, ini orang gila. Sampai beberapa riwayat menyebutkan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena batuan, ya, sampai meneteskan darah dan sebagainya. Sampai malaikat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi? Jangan, fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka adalah kaum-kaum yang tidak mengerti hari itu. Bisa jadi mereka hari ini tidak beriman, siapa tahu besok dia akan beriman. Bisa jadi orang tuanya tidak beriman, bisa jadi anaknya, bisa jadi cucunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, apa yang akan terjadi? Tidak akan turun ayat dalam Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
dan seterusnya. Kata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam literasi ilmu tafsir, orang-orang yang berbondong-bondong masuk dalam Islam ketika Fathu Mekah itu terjadi, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka adalah orang-orang yang ya'tuna min Taif, orang-orang yang datang dari negeri Taif, yang dulu mereka adalah orang-orang yang pernah mengusir Nabi ketika berdakwah ke situ. Bayangkan, kalau seandainya Nabi SAW mengatakan iya kepada malaikat Jabal pada saat itu, maka nyaris tidak akan ada orang yang beriman. Dan mungkin ayat idza jaa nasrullah itu tidak akan turun pada saat yang bersamaan. Kenapa? Karena ayat itu kemudian yang sudah menghilangkan orang-orang Taif pada saat itu. Ini bukti jamaah bahwa begitu cintanya Rasulullah SAW. Dan berkat doa Nabi SAW itulah kemudian banyak hari ini dari negeri Taif kita menemukan tidak ada sayuran-sayuran yang ada di Saudi hari ini kecuali datangnya dari begitu luar biasanya Nabi SAW. Nah, ini yang pertama. Maka wajar kalau seandainya malaikat Jibril mengatakan ragim an furujil, celaka seorang itu. Kenapa? Mereka mendengarkan Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya, tapi mereka tidak mau berselawat. Bakhil, orang sangat bakhil. Ini yang pertama, didoakan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, orang yang didoakan sebagai orang yang paling celaka dunia akhiratnya dan diaminkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Yaitu waman adraka walidayhi aw kilahuma 'indal kibar falam yudkhilal jannah. Ada orang yang kemudian menemukan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, ayah, ibu dan sebagainya, tetapi sang anak ini tidak mampu menghadirkan rasa bahagia di sisa-sisa usia kedua orang tuanya. Makanya kita tahu dalam catatan sejarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada dua sahabat. Sahabat ini adalah al-ashrul basyirin fil jannah, orang yang sudah terkategorikan masuk surga tanpa hisab. Siapa di antaranya? Umar dan Ali. Umar dan Ali pernah diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, nanti kalau Anda ketemu dengan seorang laki-laki datang dari Yaman, minta doanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang soleh pun harus meminta doa kepada orang lain, karena tidak ada senjata yang paling hebat bagi orang beriman adalah kecuali doa. Kita tahu sejarah tentang siapa anak muda yang datang dari Yaman yang disebut dengan Uwais Al-Qarni dalam catatan sejarah. Bagaimana tidak? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar dan Ali kemudian meminta doa kepada Uwais Al-Qarni karena seorang anak muda yang tidak begitu terkenal di Yaman kemudian menjadi orang yang paling mulia di akhir hidupnya. Kenapa? Dia adalah orang yang paling memuliakan ibunya. Dalam catatan sejarah ketika beliau haji, maka beliau adalah menggendong ibunya dari Yaman sampai melakukan tawaf. Itulah yang menjadikan dia menjadi ma'rufil fid dunya wa ma'rufil akhirah. Dia terkenal dunia dan akhirat. Makanya sebagian ulama menyebutkan majhulu fil ardi wa ma'ruful bisara. Dia bisa jadi tidak populer di dunia, tetapi dia sangat populer di antara penghuni langit. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Seorang anak muda begitu luar biasa. Makanya ada ungkapan orang Arab mengatakan biru abakum tabarrau abnakum. Berbaktilah hari ini kepada kedua orang tuamu, maka esok hari engkau adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena Anda adalah orang yang kemudian akan paling dihormati oleh anak-anak. Nah ini ya adik-adik di sekolah Cahaya Quran Institut ini, ya selama orang tua masih hidup, selama orang tua ibu, ayah dan sebagainya masih hidup, jangan pernah memberikan luka dan kesan di dalam batinnya yang tidak enak bagi kita. Jangan sampai kemudian kita terlunta-lunta hidup kita, sengsara hidup kita gara-gara mungkin ada ganjalan-ganjalan tisu yang ada dalam hati mereka yang itu membuat Allah kemudian tidak ridho kepada kita. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Maka kesuksesan anak itu hari ini jangan lupa bukan karena kecerdasan dia secara personal, tapi ingat, kecerdasan dia bisa jadi adalah karena ridho ibunya yang senantiasa mendoakannya. Maka kita sebagai seorang anak tidak boleh kemudian bangga, tidak boleh kemudian merasa hebat, karena bisa jadi orang tua yang kita di kampung, orang yang mungkin tidak kenal orang, itu jauh lebih tajam doanya daripada kita yang hari ini di kota.
Maka teman-teman, ya para santri dan sebagainya, ya mari hari ini kemudian ya mempererat hubungannya dengan orang tua, lebih-lebih Ramadan ini. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan tidak ada pintu surga yang paling mulia bagi seseorang kecuali dia masuk dalam pintu birrul walidain. Maka ada satu ungkapan yang sangat menarik, ya, ketika kita pengen rezeki kita seperti raja, maka jadikanlah orang tua kita seperti para raja-raja. Kalau seandainya hari ini kemudian kita seret dalam rezeki, ya susah berprestasi, ya kemudian rumah tangga kemudian susah dan sebagainya, jangan-jangan hubungan kita dengan orang tua mungkin perlu kemudian kita perbaiki. Terkhusus bagi teman-teman yang masih kuliah, yang masih belajar dan sebagainya, selalu minta doa karena tidak ada kesuksesan seorang anak kecuali berasal dari doa orang tua yang senantiasa mendoakan kita di siang malam hari. Ini untuk kita semua. Maka selama orang tua kita hari ini masih berada dengan kita, maka jadikanlah pintu rumah kita dengan pintu surganya Allah dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan Ramadan. Kata malaikat Jibril alaihi salatu wasalam tentang orang-orang yang kemudian digambarkan sebagai ragim anfurujulid, orang yang paling celaka. Siapa mereka? Wa man adraka Ramadan tsumma salafa falam yughfar lahu. Ada orang yang kemudian bertemu dengan Ramadan, bahkan mereka berpuasa dari hari pertama sampai hari 30, tapi mereka tidak mendapatkan fasilitas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena ikhlas iman, Allah pun itu dosanya. Betapa banyak kemudian amalan kecil kemudian begitu masuk ke Ramadan kemudian dia menjadi besar. Kenapa? Karena mulia dan Ramadan. Betapa banyak kemudian amalan-amalan yang kemudian sepele menurut kita, kita masuk pada Ramadan, kemudian amalan itu kemudian menjadi hebat, amalan itu kemudian menjadi baik, amalan itu kemudian menjadi besar nilai pahalanya. Kenapa? Karena mulia dengan Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momentum Ramadan ini jangan sampai sia-sia. Kenapa ada orang yang kemudian bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Saya kasih ilustrasi begini. Kalau di antara kita ini ada yang memiliki kendaraan, ada 2-3 kendaraan. Kemudian kendaraan kita ini pajaknya mungkin ada 5 juta, 5 juta, 5 juta, misalnya ada 3 mobil. Mobil-mobil mewah misalnya. Kemudian kita tidak pernah bayar selama 2-3 tahun. Tiba-tiba pajak menyebutkan barang siapa yang memiliki tunggakan pajak selama 2-3 tahun belakang, maka kantor pajak kemudian memutihkan, tidak wajib membayar dendanya, cukup membayar wajibnya saja. Kira-kira bagi kita yang memiliki hutang, kira-kira kita ambil atau tidak kesempatan ini? Pak, ambil. Kalau ilustrasi sederhana ini, ya kita tarik ke Ramadan. Ramadan datang untuk menghapus dosa-dosa kita, maka sangat merugi kalau ada orang ketemu dengan Ramadan tetapi dosanya masih melekat dan menempel pada badannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa. Dan ini ada orang ketemu dengan Ramadan tapi masih menempel tebal dosa dan maksiat. Kenapa? Kata Imam Abu Bakar Az-Zar'i menyebutkan at-tahawun bil amri idza hadar waktu. Karena bisa jadi orang ini kemudian tidak maksimal melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan itu. Bagaimana kemudian ada orang memiliki waktu 24 jam, ya, makannya sama, ya, waktunya sama, udara yang hidup sama, tetapi kan ada orang amalnya 100, ada amalnya 80, ada amalnya 70%, ada amalnya 60, ada amalnya 50, ada amalnya 10 atau minus. Itu tergantung kita kemudian memanage waktu kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa hari ini
sahur, kemudian sholat subuh, kemudian tidur dari pagi sampai sore. Bukankah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari ini waktu yang paling berkah? Bukan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah mabarik li ummati bi bughriha. Bukanlah orang yang paling berkah itu adalah ketika mereka di waktu-waktu pagi sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kenapa Ramadan itu menjadikan diri kita malas? Menjadikan diri kita kemudian tidak berdaya, menjadikan diri kita kemudian tidak produktif dalam beramal. Bukankah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam catatan sejarah, ruhbanu bil laili wa fursanu bin nahari? Bukankah para sahabat itu seperti para rahib-rahib di waktu malam, tetapi di waktu siang datang mereka seperti para tentara yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini mohon maaf kadang-kadang kita ngaji pun ngantuk. Kita ngaji pun kemudian terlelap tidur. Bagaimana kemudian kita mau menjadi mujahid dakwah? Bagaimana kemudian kita ingin menjadi orang-orang hebat dalam catatan sejarah manusia? Kalau seandainya kemudian Ramadan ini menjadikan kita tidak berdaya untuk beramal. Ya, kita kepingin dan selalu menempatkan diri kita kepada tagline Quran dan Sunnah, tetapi nyatanya kita juga tidak seperti Quran dan Sunnah. Kenapa? Waktu kita ini begitu saja lewat. Bukankah Quran menyebutkan wal asri, wal fajri, wasyamsi wa duhaha, ya, dan sebagainya? Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bagaimana urgensi waktu. Ya. Ada orang kemudian sama nilai waktunya dengan kita, tetapi produksi amalnya jauh lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena jangan-jangan kita ini waktunya tidak berkah. Ya. Nah, Ramadan mengajarkan kita tentang hamasa, semangat, mengajarkan perang badan di bulan Ramadan. Bukanlah banyak sekali catatan-catatan peperangan di bulan Ramadan. Bahkan konon katanya 17 Agustus bertepatan dengan ya Ramadan dan hari Jumat. Ini menunjukkan bagaimana Ramadan itu kemudian menjadi barakah. Barakah bagi siapa? Barakah bagi kita yang kemudian bersungguh-sungguh. Kalau di awal saja kita start kemudian kita lembek, bagaimana di ujungnya? Nah, sekali lagi, mari kemudian kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai sesuatu yang sangat spesial. Ramadan ini bukan hanya tentang berpuasa, tetapi Ramadan ini tentang bagaimana seseorang itu meningkatkan amal dan kualitas. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan mohon maaf Ustaz Imam, saya tidak bisa lama-lama. Tadi saya isi pengajian di Bintara, ya, juga lanjut lagi di Kalimalang, ya. Kemudian pulang sebentar tadi harus ganti baju, kemudian datang sini, nanti ke bandara saya manasik haji, manasik umroh sampai jam 2 harus balik isi acara ibadah asar. Pada asar isi sampai maghrib terawih sampai isya, habis isya isi online lagi. Jadi mudah-mudahan amal kita kemudian produktif, ya. Maka mudah-mudahan ta'aruf kita ini, dan alhamdulillah saya melihat pesantren luar biasa, tinggal dimaksimalkan saja. Ini pesantren yang luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan dari tempat ini akan lahir nurul Quran, cahaya-cahaya Quran dan ajian Quran dan generasi-generasi Qurani. Mungkin kalau ada yang mau ditanggapi silakan, kalau tidak ada kita tutup ya. Ya. Tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menggunakan terlambat, mungkin menyikapi pergaulan anak sekarang saja, mungkin sangat-sangat berat bagi orang tua, kayak khususnya memang di zaman yang tidak lepas dari gadget, ya. Nah, ini kadang orang tua itu sudah, ya, mungkin dianggapnya sudah maksimal, ya, untuk mengarahkan putra putrinya
agar ya mungkin harus belajar untuk ilmu, terus beribadah yang rajin. Tapi di sisi lain di luar rumah misalnya gitu, itu kondisi ini rekan-rekan teman yang mungkin kurang mendukung, artinya orang tua itu semakin agak berat juga, Ustaz. Ya mungkin sekarang kita juga ya berdoa. Nah, kadang anak-anak itu kadang masih susah, mungkin diatur susah berpengaruh. Mungkin kiat-kiat apa saja yang ya simpel mudah dan mungkin kita pahami agar anak-anak kita berkembang menjadi anak yang soleh bertakwa kepada Allah SWT. Yang bisa tanya pertanyaan sangat luar biasa. Bagaimana kemudian tipsnya kemudian mentarbiyah anak di era globalisasi? Pada saat yang bersamaan mereka juga harus sekolah, tapi mereka juga harus menggunakan gadget dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan kondisi di luar sana tidak baik-baik saja, kayak begitu. Kalau kita merujuk pada Quran, dan karena Quran itulah ya sumber seluruh solusi permasalahan manusia. Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah Kahfi. Ayat ini ketika ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, kata qu anfusakum itu maknanya adalah alimu wa adibu. Kata Imam Ibnu Katsir mengutip ya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan kata alimu, ya, kata qu anfusakum, jaga dirimu dan jaga keluargamu, itu maknanya adalah di dunia, kata Ali bin Abi Thalib, alimu wa adibu, ajarkan nilai-nilai agama dan ajarkan adab. Ternyata ya orang-orang dahulu itu memiliki firasat yang jauh lebih hebat daripada kita. Ternyata ya anak-anak akhir zaman itu tidak seperti anak-anak zaman dulu. Jangankan zaman dulu, Pak, di zaman kita saja mungkin tahun 80-90 akan beda dengan anak sekarang. Makanya perlu treatment yang berbeda antara anak ya usia 90 ke 2000 ke sini, yaitu kalau dalam anak sekarang kita disebut milenial, ada gen apa? Gen Z. Nah, di dunia kerja, sebelum saya jawab, di dunia kerja hari ini permasalahannya adalah banyak perusahaan yang kemudian memecat dan mengeluarkan anak-anak Gen Z. Kenapa? Karena mereka tidak bisa di pressure, mereka tidak bisa ditekan sedikit langsung lembek, Pak. Beda dengan orang-orang tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bahwa ternyata permasalahan kita ini banyak, Pak. Ya, anak-anak yang lahir 2000 ke atas, S1 dan sebagainya, hari ini tidak kuat dengan tekanan di luar. Kenapa? Maka disebut dengan apa istilahnya hari ini generasi sandwich, ya, tidak kuat dengan tekanan bawah dan atas. Nah, bagaimana kemudian mempersiapkan itu semua? Nah, ini dan trik-triknya nanti mohon dibaca Quran surah Luqman ayat 12 sampai 18, Pak. Nah, ini triknya dalam Quran itu sangat luar biasa. Bagaimana kemudian mengajarkan anak-anak kita dengan surah Luqman, ya. Kemudian ada satu doa yang kemudian jangan pernah ditinggalkan, Pak. Apa doanya? Kita baca ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa ini jangan pernah kemudian ditinggalkan. Karena doa yang terbaik itu adalah bersumber dari Quran, ya, bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya secara khusus Pak, saya secara khusus mengajarkan satu doa kepada anak anak perempuan saya. Saya buat sendiri. Dan sah-sah Allah memberi zina wa zalazil. Apa maknanya? Ya Allah, jauhlah kami dari fitnah dunia, dari fitnah perzinaan. Karena zina ini hari ini bukan hanya saja offline hari ini, Pak. Orang hari ini bisa berzina di dalam rumah melalui apa? Aplikasi. Mungkin hari ini kita melihat anak-anak kita baik-baik saja, tetapi ketika kita periksa handphonenya mungkin sudah tidak baik-baik saja. Betapa banyak orang-orang yang rusak hari ini mulai dalam rumahnya. Kenapa? Karena guys, makanya doa seperti ini kemudian harus diperbanyak bagi anak-anak kita, terutama anak perempuan kita. Jangankan anak perempuan, hari ini anak laki-laki pun bahaya hari ini, Pak. Ya, makanya saya selalu ajarkan kepada anak saya, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhilah ya aku
ya, minal fitani, dari seluruh fitnah-fitnah yang menggoda, yang menjuruskan anak ini sampai ke maksiat. Yang kedua, minal fitan wazina, dan menjurus kepada perzinahan, wazalazil, dan huru hara hari kiamat, karena tidak ada dahsyatnya ya musibah yang akan dilalui umat ini kecuali huru hara hari kiamat. Maka doa 3 unsur ini saya selalu bacakan kepada anak saya, mudah-mudahan dapat nanti ketika kita sudah tidak ada, mereka mampu menjaga diri kita. Dan satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya anak kita juga supaya pintar ini Pak, ya ini pintar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas doa yang sangat familiar, dan dia menjadi turjumatul Quran. Di antara 120.000 sahabat Nabi, dia anak muda tetapi mampu mengalahkan 124.000 sahabat dalam menterjemah dan menafsirkan Al-Quran. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Allah, berikanlah pemahaman agama anak ini dan yang ajarkanlah dia tentang ilmu Al-Quran. Nah, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, disebutkan ada beberapa ya tempat-tempat yang kemudian bisa kita usap ke anggota tubuh anak kita ketika kita baca doa ini. Pertama di ubun-ubunnya, kedua ya di keningnya, ketiga di pipinya, keempat di dadanya, kelima di pundaknya, dan keenam sering-sering kecup punggung tangan anaknya. 6 lokasi ini akan memberikan respek yang sangat mendalam kepada cintanya anak kepada kedua orang tuanya, terutama anak perempuan ke orang tua laki-lakinya, ya anak laki-laki terutama kepada ibunya. Nah ini kenapa banyak hari ini anak-anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya? Ini bahaya Pak, jangan sampai dia mencari cinta pertamanya di luar sana, ya maka jadikanlah cinta pertama anak-anak kita perempuan hari ini cinta kepada ayah. Maka bacakan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila, dan kata para ulama pegang di beberapa lokasi tadi ya dalam kitab Tarbiyatul Aulad ya, dan itu sangat bagus. Dan dulu saya ketika S2 ya itu saya menulis tentang tesis tentang Tarbiyatul Aulad fil Quran ya, tarbiyah pendidikan anak dalam konsep Qurani. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz Imam dan semua. Saya izin langsung harus ke bandara karena saya udah tunggu jam 1 untuk manasik di sana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Hadanallahu ayyakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.